Halo Sinerip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas film horor, lagi-lagi horor. Dan ini horor komedi harusnya, tapi ternyata ya elemen horor dan komedinya tidak ada. Kita langsung step dari awal aja. Dan lagi-lagi ini karya dari Zero Point. Yes. Ini ditulis dan disutradarai oleh Zero Point. Dan lagi-lagi poin yang bakal diterima oleh Zero Point apa nih? Zero. Sayang sekali Zero Point, mungkin saatnya berganti nama ya agar tidak kena kutukan Zero Point lagi. Lanjut aja kita ke case-nya. Ada siapa aja nih? Ada Jirayut, ada Saputra Kori, Benedictus Siregar, terus ada Fahira Almira, Ruwina Umboh, Fani Fadilah, Adi Sudirja, Ence Bagus, dan ada ini Kak Game nih yang jualan sate. Kata-kata hari ini. Ya, ini film judulnya Cekodam. Kita belum menyebutkan filmnya karena sungguh sangat wow. Yes. Jadi Cekodam tuh mungkin mengambil dari dulu viralnya fenomena internet, fenomena TikTok tentang Cekodam ini. Dan akhirnya mungkin Zero Point mempunyai ide gimana kalau kita bikin filmnya. Apakah itu keputusan bagus atau tidak? Ya tidak dong. Dan jadilah seperti ini. Ya, gitulah. Jadi saat kita menonton filmnya memang tidak ada ekspektasi apa-apa juga ya. Dan kalau Nita mungkin belum kalian kok nggak disebutin sinopsisnya ya, sinopsisnya juga kita bingung ya mau gimana ya, bisa kalian baca aja di websitenya XX1 nih soal pokoknya ada intinya 3 orang sahabat yang mereka itu bikin konten creator soal Cekodam dan gitu. akhirnya hal-hal lainnya pun terjadi karena ya gara-gara Cekodam tuh jadi berdampak ke mana-mana nih, kayak menurunnya tingkat ketakutan manusia yang buat energi para setannya ini juga turut merosot ya. Iya, terus tiba-tiba muncul tuyul-tuyul dari sumur yang tidak tahu apa gitu. Iya, dan terakhir ada twist yang menarik ya. Dan ternyata mantap lah pokoknya mah, dan kita juga ya gitu bingung gitu di sini tuh ya Cekodam apa hubungannya dengan ketakutan. Itu dia. Karena ternyata manusia lebih takut tidak punya uang ya, terus apa gitu kan maksudnya ya emang yang tidak punya uang tuh se-Indonesia atau ya sebenarnya mungkin orang-orangnya lebih takut jadi WNI mungkin. Lebih takut itu sih ya kayaknya. Iya, tapi kan tetap aja maksudnya elemen-elemen horornya mah tetap aja, tapi cuma ya di sini tidak dijelaskan dunia Kodam tuh beneran dunia setan, dunia iblis atau beda lagi. Kita kan nggak dikasih tahu juga ya perbedaan. Yang disuka dulu apa? Yang disuka mah ya nggak ada sih. Maksudnya kan kalau film selayaknya film memang gambar dan eksekusi produksi di mah company mah nggak usah diragukan. Di company mah udah nggak usah diragukan kalau soal visual dan eksekusi produksinya udah oke. Tapi sayangnya kan kita nonton film tuh ngikutin ceritanya. Ya kalau ceritanya dari Zero, ya kita susah ngejelasin sinopsisnya filmnya ini tentang apa. Ya berarti kan udah terkendala dari cerita filmnya. Jadi ya bisa kalian tonton sendiri juga dan bisa kalian ya mungkin emang tujuannya cuma seru-seruan tapi ya udah gak seru juga sih menurut. Ya kalau aku sih ya apresiasi Adi Sudirja ya yang menggunakan kostum sepanjang film. Favorit aku karena dia bisa jadi skinnya tuh bisa berubah menjadi apa saja dan tetap oke gitu, tetap mengeluarkan karakter dia. Jadi menurut aku film ini digendong oleh Adi Sudirja karena dia cukup lucu juga sih. Dan padahal di sini udah ada Benedictus Siregar yang mana dia biasanya menjadi tulang punggung horor Indonesia, tapi sayang sekarang di sini mungkin lagi ya udah capek mungkin. Sekarang menjadi tulang pegal ya. Pegal keseleo di film ini. Mungkin gara-gara film ini. Apakah pamor Benedictus Siregar menurun? Padahal dia kita kenal sebagai penggendong film-film horor ya, selalu oke. Mungkin harus balik lagi ke horor gunung mungkin. Di sini ya kita nggak melihat potensi dia sih, kayak biasa-biasa aja gitu. Ya potensinya cuma digambar bagus aja dan betul. Iya, gambarnya. Kalau dari segi horornya juga ya kita apa horornya? Kita nggak dapat elemen horor, nggak dapat tegang ya, cuma kalau sound efek doang mah ya udah gitu. Terus mau elemen komedinya apa gitu? Iya, nggak masuk di aku. Semua komedi-komedi di sini tuh berusaha lucu dengan nambahin sound effect. Iya. Iya apa gitu ya, maksudnya kalau memang mau nulis komedi ya kalau tahu bakal jokesnya nggak akan lucu ya mungkin butuh konsultan komedi atau gimana gitu. Jangan terlalu dipaksakan menurut orang. Benar. Ya itu sih, jadi komedinya nggak ada yang nyampe semuanya. Nggak kurang aja gitu. Kasihan aja case-case walaupun sudah dibantu oleh sound effect
nggak jadi lucu juga gitu. Malah Sayangnya. lucu cuma satu yang Ence Bagus yang di ending. Oh iya. Yang ini doang yang nyuruh Neng banyak-banyakin wudhu biar mata batinnya kebuka, itu doang. Mungkin itu juga gak masuk di skrip mungkin. Improvisasi dia gitu ya. Iya sih, sayang banget padahal punya jajaran cast yang oke. Terus juga didukung oleh visual yang bagus. Ya mungkin ini kalau dilihat dari harga, dari warna film juga kan, dari props atau apa kan, make up juga oke. Tidak murah ya harusnya ya maksudnya, tapi dengan ceritanya busuk sekali ya itu jadi kayak mencederai pekerja film lainnya. Sama ya sih aku ngerasa ini cuman parade setan yang berantakan aja, gimana ya, nggak rapi gitu loh nyeritainnya. Kayak udah nih Hajar ada masukin tuyul, masukin apa gitu loh, kayak aduh ngapain. Jadi teringat film horor sebelumnya ya, karya Zero Point juga yang itu tuh masih ada ini seenggaknya gitu, walaupun berantakan. Nah, maksudnya berantakan tapi ini lebih berantakan lagi gitu. Iya, ini mah berantakannya tuh gak ngerti. Ya apa kodam kodamnya kita ternyata nggak dijelasin. Iya. Ya terus kan di situ kan kodamnya itu genderuwo, terus noni Belanda, terus pocong kan gak disebutin juga ya kan, kalau kodam dibilangnya apa jet tempur atau apa kan, kirain itu memang se-random itu, tapi ya enggak juga, ini kan setan-setan aja. Setan-setan umum gitu ya. Iya, kalau enggak jin, mau disebut bangsa jin juga kan, ya bebas, tapi kan ya enggak dapet juga menurut orang. Ya sama di sini juga sebenarnya ada drama keluarganya ya sedikit, cuman ya jadinya gagal sih, nggak terasa emosional, padahal itu punya daya tarik ya dari film ini tuh, kan bisa jadi sesuatu yang menariknya gitu, tapi sayang ya gitu aja. Mendingan fokus ke yang ya itu ritual yang terakhir mereka lakukan aja, mending fokus ke situ. Ngapain ya kodam mungkin sebagai gara-gara kontennya doang, udah sisanya mah jangan terlalu di ini-iniin banget lah. Dan soalnya yang gak works juga, tapi ya kan ritual itunya lumayan sebenarnya dengan ya. bapaknya tuh spoiler. Iya, Om Poch. Iya, dengan si pocong yang mau melakukan ritual yang bahkan menghilangkan dirinya aja kan, itu teh lumayan ya. Makanya, tapi ya udah. Jadi ya emang itu gongnya sih, cuman nggak jadi berkesan gitu loh, kayak berlalu gitu aja. Sumpah. Sama ini ya kayak kosannya tuh kayak hotel nggak sih, kayak? Iya, kosannya udah bagus kan, Tapi kan cuma mereka bertiga ya yang jadi penghuni. Yang mana gitu kan? Sebesar itu. Ada terus nggak ada yang kayak bantu rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Iya, bagus doang kan ekstrasnya. Padahal ya udah oke secara visual dan produksi, tapi sayang di ceritanya wadidaw sekali. Zero Point lagi-lagi poinnya zero. Oke. Mungkin sebenarnya kalau secara syuting mungkin udah di tahun-tahun lama ya, tapi di sini tuh usahanya ada gitu buat memasukkan hal-hal yang relevan di saat ini. Pertama kan dengan yang lagu-lagu, memasukkan lagu ya MBG ya, Mas nana gitu kan, bersenandung nana kan itu oke. Terus ada yang celotehan ini yang pas diangkot kayak ini kayak dapur MBG gitu kan, itu emang sengaja nggak kelihatan mulutnya karena ditambahin ya. Iya, menurut orang sih gitu. Ini tapi itu usahanya ada gitu. Jadi dibuat lebih relevan, tapi memang ya soal tren kodam ini mungkin udah turun ya. Sebenarnya soal dunia kodam ini menarik sih, karena kan ternyata kalau manusia udah nggak takut sama setan tuh, mereka tuh energinya menurun sampai ada tingkat ketakutan itu jadi kayak berkurang. Itu sebenarnya bisa iya jadi kayak lumayan nih fondasi untuk mengeksplor si cerita horornya. Cuman sayangnya malah jadi kayak ada nambah konflik baru gitu. Terus jadi ada masalah baru yang itu kayak ya udah gitu aja kan, kita di akhir juga kayak nggak fokus ke kodamnya bahkan gitu ya. Padahal kan dunia kodamnya oke. Kalau kita lihat di Sekawan Limo yang dia ngebesarin dunianya dengan ada dunia ya kerajaan itu demit ya. Apa-apanya itu teh berpotensi, tapi sayang sekali di sini tuh kayak disia-siakan lagi. Padahal kerajaannya juga udah oke, warna-warna lampunya, make up-nya, kan terus ya orang-orang yang ada di kerajaan kostumnya itu sayang sih. Banyak hal yang disia-siakan di film ini, sayang sekali. Ya sebenarnya bakal kerasa sia-sianya karena ya tadi balik lagi ceritanya ini beneran ampas sih. Yang penasaran sama karya-karya Zero Point, bisa kalian sebagai hiburan nyampe nggak sih, sebagai selipan tontonan mungkin ya. Iya, kalau memang kalian ada uang lebih gabut di tengah bombardir sambil mau ngadem kali di mall, ada film Audisi dan Evil Dead.
ya mungkin kalian lebih suka support lokal juga, tapi Bisa ya sih. ternyata yang bikin filmnya juga nggak support penontonnya juga ya. Iya ya sayang Kita ya. dikasih film-film yang aduh Mm-mm. susah gitu gimana Iya. ya. Kadang kan kita ya mencari positifnya, mencari seenggaknya masih bisa dinikmatin atau enggak sih. Ini mah Mm-mm. benar-benar Nggak ada ya sih. susah ngikutin ceritanya juga. Iya, soalnya kan kalau dari yang karya Zero Point sebelumnya tuh ada usaha untuk mulai bagus nih. Sekarang kayak film berikutnya malah menurun Iya, gitu, tapi bukannya ada ini peningkatan. Apakah tumbal proyek dulu atau cek kodam dulu ya produksinya? Iya, produksinya nggak tahu nih. takutnya. Cuman kalau secara rilis ya Iya. harusnya sih ada peningkatan ya. Ya, dan Kalau- maksudnya kan kalau setiap tumbal proyek mah berasa ya ada tumbal-tumbal, ada Iya proyeknya lumayan. gitu. Kalau ini kan cek kodam kan horor komedi ya ini nggak berasa horor, nggak ada komedinya. Iya, gitu. komedinya pun kadang kayak nggak tepat waktu gitu. Iya, kayak kayak komedi-komedi kurang- zaman kapan gitu. Mm-mm. Kehadiran Kak Gem juga tidak banyak membantu. Ya, dan mungkin orang yang sekarang menonton cek kodam apakah Masih relate ya. atau masih Mm. ingat dengan Kagem kan itu juga. Iya, jadi kurang relevan aja sih ya kalau untuk tayang sekarang ya. Heeh. Lanjut aja ke Apa nih? ke sineskor aja deh Nita. Emang ada scene favorit kamu? Nggak ya? ada. Udah nggak ada ya. Lanjut aja kita ke sineskor dari film Cek Kodam ini nih. Iya. Dari Nita berapa? Aku mengapresiasi visualnya Adi Sudirja dan dia cast-cast yang mau turut terlibat. Jadi dari aku 3 ya poinnya 3/10. Dari aku juga 3. Sayangnya soalnya kan cast utamanya 3. Iya bisa jadi Iya. itu juga. Iya jadi ya udah ini mah beneran Mm-mm, sayang aja buang-buang uang gitu Iya. ngeproduksi film ini teh menurut orang soalnya mm-mm. secara visual dan produksi udah oke, Iya, tapi sayang betul. secara cerita ya nggak ngebantu juga. Padahal ini ditulis oleh 3 orang loh. Iya tuh kan. Tuh kan. Gimana coba ada trio gini. Iya bingung. Lu yang nulisnya juga kayak ini udah terusin. Oh iya, Aduh, lempar. Iya gitu. Pokoknya tolonglah di treat lebih oke lagi Iya. Zero Point soalnya kan udah diberi kesempatan nih beberapa film masa tidak ada yang oke-nya. Tidak improve ya. Iya gitu menurut kita mah. Tapi ya terserah ini kalian buat yang mau nonton Cek Kodam karena sebenarnya dari posternya lumayan deh. Posternya Pokoknya lumayan. masalah visual Iya. aman lah Tapi ini mah. ya masalahnya ada Tapi di kan Zero ceritanya. Point. Oke, Ah, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye. Bye.